Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Steepest Ascent Hill dan Best Bird Search. Sebelumnya perkenalan dulu, aku Ataya, NIM 1. Namaku Sahar Sibaweda NIM 44. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki, NIM 74. Perkenalkan, nama saya Simon Dimas Pramudia, NIM 104. Ya, perkenalkan, nama saya Calvin Satrio dari kelompok 4. Lanjut. Oke, kemudian masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian, algoritma, contoh penerapan, dan kelebihan dan kekurangan. Ini bisa next. Oke, yang pertama itu Steepest Ascent Hill. Steepest Ascent Hill itu merupakan sebuah algoritma optimasi yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dari suatu fungsi dengan cara mencari nilai yang lebih besar secara bertahap dan dari titik awal yang diberikan. Algoritma ini juga dikenal sebagai hill climbing karena konsep dasarnya adalah seperti sedang mendaki bukit atau gunung. Ya, mungkin next. Algoritma Steepest Hill Climbing. Yang pertama itu tentukan titik awal pada fungsi yang akan dioptimalkan. Yang kedua, hitung nilai fungsi pada titik awal. Yang ketiga, cari tetangga terdekat dari titik awal dengan perubahan nilai yang paling besar pada fungsi. Tetangga ini merupakan kenaikan besar pada fungsi dari titik awal. Yang keempat, jika nilai fungsi pada tetangga lebih besar daripada nilai pada titik awal, perbarui titik awal dengan tetangga tersebut dan hitung nilai fungsi pada titik baru itu. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 sampai tidak ada tetangga yang memiliki nilai fungsi lebih besar dari titik awal atau sampai mencapai batas iterasi tertentu. Dalam algoritma ini, langkah kritis adalah pada langkah 3, di mana kita harus mencari tetangga terdekat dengan kenaikan terbesar pada fungsi di titik awal. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh penerapan. Contoh penerapan yaitu Traveling Salesman Problem atau TSP. Yaitu seorang sales akan berkunjung ke 4 kota yaitu kota A, B, C, dan D. Untuk menghemat anggaran, ia mencari jarak terdekat dari setiap kota. Selesaikan masalah tersebut dengan metode Steepest Ascent Hill. Oke, operator yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi dua kota dalam satu lintasan. Sehingga jika ada 4 toko, maka mendapatkan kombinasi sebanyak 4C2 yang hasilnya itu 6. Keenam kombinasi ini akan digunakan semua sebagai kombinasi, yaitu yang pertama, tukar 1, 2, yaitu menukar posisi kota 1 dengan kota 2, tukar 2, 3, menukar posisi kota 2 dengan kota 3, tukar 3, 4, menukar posisi kota 3 dengan kota 4, tukar 4, 1, menukar posisi kota 4 dengan kota 1, tukar 2, 4, menukar posisi kota 2 dengan kota 4, tukar 1, 3, menukar urutan posisi kota 1 dengan kota 3. Nah, di sini sebagai titik awal yaitu ABCD, ini dengan jarak itu 22. Karena di operatornya itu ada tukar 1 dan seterusnya, maka ini bisa ditukarkan. Nah, dari hasil penerapan ini didapat yang paling kecil yaitu DBCA dengan jarak 15 km. Nah, ACBD juga 15 km, tapi di sini saya memilih DBCA sebagai jalur yang dipilih. Lalu dicek lagi apakah DBCA itu ada jalur yang lebih dekat. Nah, ternyata setelah dilakukan operator itu ternyata sudah tidak ada jalur yang lebih dekat. Jadi solusi jalur terbaik adalah DBCA dengan jarak 15 km. Selanjutnya ada BFS atau Best First Search. Merupakan algoritma pencarian yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menemukan jalur yang paling optimal atau terbaik dari titik awal ke titik goal. Best First Search ini termasuk ke dalam jenis heuristic search dan selalu mengevaluasi node yang paling menjanjikan terlebih dahulu. BFS dapat diimplementasikan menggunakan struktur data antrian prioritas untuk menyimpan dan memilih node berdasarkan nilai heuristik. Oke, lanjut. Algoritma Best First Search. Yang pertama itu tentukan titik awal serta goal dari pencarian tersebut. Yang kedua, menempatkan node awal dalam antrian prioritas. Antrian prioritas diurutkan berdasarkan nilai heuristik.
Yang ketiga, dapatkan node dengan nilai heuristik terendah. Yang keempat, jika node saat ini adalah node target, algoritma berhenti dan menemukan solusi atau jalur. Yang kelima, jika node saat ini bukan target, maka memperluas node saat ini dengan memunculkan semua tetangganya atau penerus atau node yang terhubung langsung dengannya. Oke, lanjut. Bisa lanjut, Sok. Ini ngelom ya. Ntar lanjut aja deh. Selanjutnya, hitung nilai heuristik untuk setiap node tetangga. Tambahkan setiap tetangga ke antrian prioritas kecuali tetangga tersebut sudah diproses. Yang keenam, ulangi langkah 2 hingga 4 hingga mencapai kondisi berikut. Node target ditentukan, tidak ada lagi node dalam antrian prioritas. Yang ketujuh, jika node target ditemukan, algoritma mengembalikan jalur dari node awal ke target. Jika jalur tidak ditemukan, algoritma mengembalikan bahwa tidak ada solusi yang mungkin. Oke, untuk contoh penerapan best first search, diberikan kasus pencarian di mana start dimulai dari A dan goal berada di Z, dan diselesaikan dengan metode best first search ini. Bagaimana caranya? Next. Pertama-tama kita mulai dari titik A, yaitu ada dua jalan ke B dan C. Lalu kita akan bandingkan kedua jalur tersebut mana yang paling efisien. Nah, di AB itu bernilai 4 dan ke AC itu bernilai 5, maka kita akan pilih ke B. Lalu kita akan bandingkan dari B ke D dan A ke C lagi. Dan hasilnya itu B ke D itu 3, yang mana masih efisien. Lalu kita bandingkan lagi dari D ke E dan A ke C lagi, di mana D ke E tetap lebih efisien daripada A ke C. Kemudian kita bandingkan E ke G dan A ke C. Di situ A ke C itu lebih efisien daripada E ke G. Maka dari situ kita akan melanjutkan melalui A dan A ke C. Dari C itu kita diberikan pilihan dua, yaitu C ke E dan C ke F. Tapi karena C ke F itu bernilai 2, maka kita akan pilih C ke F. Tapi karena C ke F dan F itu menuju ke I, di mana I itu tidak menuju ke Z yang mana goalnya, maka itu akan dieliminasi. Lanjut. Melanjutkan dari jalur tadi, maka kita akan melanjutkan dari titik E ke G. Dari mana titik E ke G terdapat 4 cabang, yaitu G ke J, G ke Z, G ke H, dan G ke F. G ke F akan langsung tereliminasi dikarenakan F menuju I yang bukan merupakan goal. G ke J juga akan tereliminasi karena J menuju ke titik K dikarenakan itu bukan goal dari kasus ini. Dan tersisa G ke Z dan G ke H. Di sini kita bandingkan G ke H itu 2, G ke Z itu 7, maka kita akan pilih G ke H. Lalu kita akan bandingkan H ke Z dan G ke Z. Di sini lebih kecil H ke Z. Maka di situ akan lebih dipilih yang efisien. Nah, setelah dijumlahkan keempat jalur yang ada ini dari A B D E G Z, A B D E G H Z, A C E G Z, A C E G H Z itu ternyata setelah dijumlahkan jalur A C E G Z merupakan jalur yang paling efisien dengan nilai jumlahnya itu 21. Maka jalur yang paling tepat jika menggunakan metode best first search adalah ACE-GZ dengan nilai yang paling efisien. Lanjut. Kelebihan steepest action hill yang pertama adalah mudah diterapkan. Algoritma ini tidak memerlukan pemrosesan yang rumit sehingga relatif mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, mencari solusi optimal untuk rute terpendek.
dapat digunakan untuk mencari rute terpendek dengan memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi. Yang ketiga adalah efisiensi dalam pencarian lokal. Step-based action hill dapat dengan cepat menemukan solusi optimal lokal, terutama jika ruang pencariannya kecil dan masalahnya sederhana. Yang keempat, tidak memerlukan pengetahuan global. Algoritma ini hanya memerlukan informasi lokal tentang lingkungan solusi saat ini, sehingga pengetahuan tentang seluruh ruang pencarian tidak diperlukan. Selanjutnya, ada kekurangan step-based action hill. Yang pertama, terjebak pada solusi optimal lokal. Tidak ada langkah yang memberikan peningkatan, tetapi solusi tersebut bukanlah yang terbaik secara global. Yang kedua adalah sensitif terhadap titik awal. Hasil algoritma ini sangat tergantung pada titik awal pencarian. Jika dari tempat yang kurang baik, algoritma mungkin tidak menemukan solusi yang optimal. Yang ketiga, tidak efektif pada masalah kompleks. Algoritma ini mungkin tidak menemukan solusi optimal global karena cenderung fokus pada peningkatan lokal. Yang terakhir adalah algoritma tidak memiliki kemampuan untuk mundur jika sudah terjebak dalam kondisi optimal lokal, sehingga tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri jika salah memilih jalur. Yang selanjutnya adalah kelebihan best first search. Yang pertama, cepat dalam menemukan solusi. BFS selalu mengevaluasi node yang paling menjanjikan terlebih dahulu berdasarkan fungsi heuristik. Algoritma ini dapat dengan cepat menuju solusi. Yang kedua adalah mengurangi pencarian yang tidak diperlukan. Dengan fungsi heuristik, BFS dapat melewati node yang memungkinkan tidak relevan dengan solusi. Yang terakhir, sangat efektif pada ruang pencarian yang besar. BFS dapat lebih efisien karena cenderung fokus pada jalur yang terlihat paling menjanjikan daripada menjelajahi seluruh graf. Yang terakhir adalah kekurangan best first search. Yang pertama, tidak menjamin solusi optimal. Algoritma ini hanya berfokus pada node yang tampak paling menjanjikan dalam setiap langkah, yang mungkin tidak mengarah pada solusi global yang optimal. Yang kedua, bergantung pada fungsi heuristik. Jika heuristiknya buruk, algoritma bisa salah memilih jalur pencarian dan memperlambat proses pencarian atau bahkan tidak menemukan solusi. Yang terakhir adalah menghabiskan banyak memori. BFS menyimpan semua node yang dikunjungi dalam memori. Oke, mungkin cukup dari kami. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar aja. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.